Belanja ke pasar Salatiga. Cakep. Jangan lupa membeli sawi. Cakep. Kami berasal dari kelompok 3. Inilah perkenalan dari kelompok kami. You're on the phone with your girlfriend. She's upset. She's going off about something that you said. But she doesn't get your humor like I do. I'm in my room. It's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she doesn't like. And she'll never know your story like I do. 'Cause she wears short skirts, I wear t-shirts. She's cheer captain and I'm on the bleachers. Dreaming about the day when you wake up and find out what you're looking for has been here the whole time. If you could see that I'm the one who understands you. Teks editorial adalah teks yang ditulis oleh redaksi media. Teks ini merupakan pandangan dan sikap resmi suatu media terhadap peristiwa yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Teks ini juga dikenal sebagai tajuk rencana. Ciri-ciri teks editorial. 1. Mengandung isi yang hangat dibicarakan. 2. Simetrik dan logis. 3. Menyatakan opini untuk meyakinkan pembaca. 4. Kalimatnya lugas. Tujuan teks editorial. Ada beberapa tujuan teks editorial, di antaranya yang pertama, mempersuasi atau mengajak pembaca untuk ikut merenung terhadap isu yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Yang kedua, penulisan editorial sebagai bentuk upaya memperjuangkan argumen agar isu tersebut mendapatkan perhatian. Kemudian yang ketiga, secara tidak langsung redaktur memberikan pandangannya terhadap isu yang sedang terjadi kepada pembaca. Yang keempat, editorial memberikan pemikiran atau mengajarkan problem solving. Struktur teks editorial terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pernyataan pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang. Yang pertama itu pernyataan pendapat atau tesis, berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat, berupa pernyataan atau teori yang akan diperkuat oleh argumen. Yang kedua, argumentasi, bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tesis, bisa berupa pernyataan umum, data hasil penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta-fakta yang dapat dipercaya. Yang ketiga adalah penegasan ulang atau reiteration, berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Jenis-jenis teks editorial. Teks editorial sendiri terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu interpretatif editorial. Editorial ini memberikan fakta baik cara positif, negatif, ataupun netral. Yang kedua yaitu kontroversial editorial. Ditujukan untuk memengaruhi pembaca agar berpihak kepada opini redaksi. Yang ketiga yaitu explanatory editorial. Hal ini hanya menyajikan isu yang sedang terjadi, sementara penilaian atau tanggapan diserahkan sepenuhnya kepada pembaca. Kaidah kebahasaan teks editorial. 1. Kata populer digunakan dalam komunikasi sehari-hari. 2. Pronoming di petunjuk, kata ganti orang, benda, atau peristiwa. Lalu yang ketiga, konjungsi kausalitas, kata yang menghubungkan sebab akibat. Lalu yang keempat, restoris, kalimat tanya yang berfungsi sebagai sindiran atau bertujuan untuk menyadarkan pembaca. Yang kelima, kalimat fakta, kalimat yang didukung data kuantitatif, menyatakan kejadian yang telah terjadi, objektif dan teruji kebenarannya. Lalu yang keenam, kalimat opini, kalimat yang tidak didukung dengan data. Langkah-langkah pembuatan teks editorial. Yang pertama, memilih topik teraktual, yaitu pilih satu peristiwa yang paling ramai dibahas atau menuai banyak perdebatan. Yang kedua, mengumpulkan fakta-fakta. Fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa data-data yang berhubungan dengan peristiwa yang dibahas. Yang ketiga, menyusun argumen. Untuk menyampaikan pendapat, harus mempunyai data yang sesuai dengan isu yang dibahas. Gunakan kalimat yang berkaitan dengan kaidah kebahasaan
pembahasaan teks editorial agar tulisan mudah dibaca dan dimengerti. Yang keempat, memberikan saran. Saran adalah bentuk penegasan dari tesis dan argumen. Sebelum memberikan saran, kamu harus mempertimbangkan dahulu dampak atau efek apabila saran tersebut dilakukan. Yang kelima yaitu menyunting teks editorial, yaitu periksa kembali teks yang sudah dibuat sebelum dicetak atau dipublikasikan ke internet. Perhatikan juga tanda baca dan pastikan tidak ada kesalahan ketik atau typo. Menganalisis struktur teks editorial. Struktur teks editorial terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pengenalan isu, yang kedua argumen, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Berdasarkan contoh teks editorial yang telah kami temukan yaitu berjudul Kasus Positif COVID-19 Naik Lagi, kami akan menganalisis struktur dari teks editorial tersebut. Contoh teks editorial yang berjudul Kasus Positif COVID-19 Naik Lagi memiliki 10 paragraf, yang dimana paragraf pertama yaitu sebuah pengenalan isu. Paragraf kedua merupakan pengenalan isu yang menjelaskan fakta tentang meningkatnya kasus COVID-19. Paragraf ketiga merupakan pengenalan isu yang menjelaskan tentang varian baru COVID-19. Paragraf keempat merupakan pengenalan isu yang menjelaskan tentang varian baru Omikron. Paragraf kelima merupakan pengenalan isu yang menjelaskan tentang kebijakan pemerintah yang baru. Paragraf keenam merupakan pengenalan isu yang mencantumkan fakta tentang vaksinasi di Indonesia. Serta paragraf ketujuh merupakan pengenalan isu yang mencantumkan fakta tentang upaya yang dilakukan Singapura. Paragraf ke-8 dan ke-9 merupakan argumentasi. Bagian ini merupakan pembahasan yang berisi tanggapan terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Paragraf ke-10 atau paragraf terakhir dari contoh teks editorial ini merupakan sebuah penegasan ulang atau kesimpulan. Siang-siang pergi ke kota. Cakep. Jangan lupa beli alpukat. Cakep. Demikian presentasi dari kita. Semoga bisa bermanfaat.